ini didapat dari hasil analisis ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo yang menyebut kalau harga wajar untuk satu video profil desa seharusnya sebesar 24,1 juta bukan 30 juta rupiah. Ya, dari fakta persidangan sudah terlihat jelas semuanya fakta-faktanya dan kita berharap nanti bisa dibuka. Ini hak saya loh Pak. Dengan terbuktinya markup di RAB ini berarti sebenarnya yang menyetujui RAB itu atau pihak BJ juga terlibat dong? Harus bunyi dalam putusan, karena itu dasarnya alat bukti kita surat, ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak, ya. Dan ngedit itu ada aplikasi yang juga harus dibayar, ada biaya juga di situ. Dan yang paling sedih, kreatif itu ide tidak dihargai. Ya Allah, Bapak, Ibu. Bikin video profil desa bisa masuk penjara. Kedengerannya kayak bercanda, tapi ini kejadian nyata. Loh, kok bisa? Jadi, seorang videografer profesional diduga terseret kasus korupsi. Padahal kerjaannya ya produksi video. Dan yang bikin makin aneh, muncul detail anggaran yang bikin orang kreatif garu-garu kepala. Biaya editor 0, dubbing 0, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kasus hukum atau kita lagi lihat sesuatu yang janggal? Kasus ini berawal dari proyek pembuatan video profil desa. Ya seperti biasa, proyek ini punya anggaran dari dana publik, dari dana desa. Ada perencanaan, ada pelaksana, dan juga ada vendor, termasuk ya videografer. Videografer ya vendor. Tugasnya jelas, ngambil gambar, editing, sampai hasil akhir jadi video. Tapi di tengah-tengah proses muncul dugaan penyimpangan anggaran. Dan ya nama videografer tersebut ikut terseret. Dari sini publik mulai bertanya, loh kok bisa? Dalam sebuah produksi, perannya jelas. Ada yang pegang anggaran, ada yang menyetujui, ada yang mengawasi, dan ada yang mengeksekusi. Videografer itu biasanya ya tukang eksekusinya. Dia nggak nentuin angka dan juga nggak bikin RAB atau rancangan anggaran biaya. Terlebih, videografer itu biasanya nggak punya kuasa untuk otak-atik biaya, apalagi ini untuk video profil desa. Pemikiran gue, lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Dia kerja sesuai brief, sesuai kesepakatan. Makanya ketika pelaksana teknis ikut terseret, ya wajar kalau orang mulai ngerasa ini ada yang nggak beres. Gua ngomongin ini bukan cuma sebagai penonton atau nyimak doang ya, karena gua pribadi lulusan dari kampus seni di bidang editing, film dan TV. Jadi gua cukup paham alur produksi dan struktur biaya di dalam dunia produksi, dunia kreatif. Dan jujur aja pas gue lihat rincian kayak biaya editornya 0, biaya dubbingnya 0, ya gue ikut terpanggil lah sebagai editor, kayak ikut sakit hati gitu lah. Ya kayak langsung red flag gitu loh. Karena dalam produksi video, editing itu bukan tambahan, itu termasuk dalam tim inti. Tanpa editor, nggak ada cerita, nggak ada ritme, produknya nggak jadi. Produknya apa? Ya video itu tadi. Dubbing juga sama. Kalau emang ada narasi atau voice over, ya itu pasti ada cost-nya lah. Kalau di laporan tertulis 0, ada dua kemungkinan. Memang tidak dilakukan, dalam kurung ya yang aneh ya, karena video profil itu ya hampir pasti butuh. Atau dilakukan tapi tidak tercatat sebagaimana mestinya. Dua-duanya tetap menimbulkan pertanyaan. Dan di titik ini yang jadi aneh bukan cuma siapa yang disalahkan, tapi juga bagaimana struktur anggarannya bisa seperti itu. Makanya banyak orang kreatif melihat kasus ini dan merasa ini bukan sekedar kasus biasa. Ya karena lo bisa pakai logika sederhana untuk coba berpikir lebih jauh tentang kasus ini gitu. Kayak kalau ada masalah di anggaran, harusnya ditelusuri dari yang menyusun dan menyetujui, bukan ke si videografer tersebut. Bukan langsung ke orang yang eksekusi di lapangan atau orang teknis. Apalagi kalau data anggarannya sendiri sudah terlihat janggal dari awal. Kalau hal seperti ini bisa terjadi, ini bikin satu pertanyaan besar. Apakah semua pihak benar-benar diperiksa sesuai perannya? Di sisi lain kita juga harus tetap fair. Kita nggak tahu seluruh isi kasusnya. Bisa saja ada fakta yang belum muncul ke publik, makanya penting banget untuk ya menghormati proses hukum, dan proses hukum itu sendiri harus terbuka dan transparan. Siapa berperan apa, aliran dananya kemana, dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Karena tanpa itu, kasus seperti ini cuma akan jadi spekulasi. Yang jelas dampaknya udah kerasa nih. Kayak banyak freelancer, videografer, editor jadi lebih was-was. Kerja kita jadi bukan cuma soal kualitas, tapi soal aman gak ya? Padahal industri kreatif itu hidup dari kepercayaan.
Kalau kepercayaan hilang, yang mati bukan cuma satu project, tapi ekosistemnya. Kasus ini harusnya jadi pengingat bahwa dalam project apapun harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa. Dan juga dalam hukum yang dicari bukan sekedar siapa yang terlibat, tapi siapa yang benar-benar bersalah. Karena kalau pelaksana teknis ikut terseret tanpa kejelasan peran, itu bukan cuma soal hukum, tapi soal keadilan. Sekarang menurut lu, kalau ada vendor yang kerja sesuai tugasnya, apakah dia harus ikut tanggung risiko di dalam kesalahan sistem? Tulis pendapat lu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe Narasi Santai biar kita terus bahas isu-isu kayak gini dengan logika, bukan cuma emosi. Gua Bang An dari Narasi Santai, and see you on the next video.